Bahasa Sumeria. Bahasa Sumeria adalah bahasa tertua yang pernah dicatat dalam sejarah manusia. Bahasa ini muncul di Mesopotamia, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak bagian selatan, sekitar 3100 sebelum Masehi. Dari sinilah manusia pertama kali mulai menulis dan meninggalkan jejak peradaban lewat kata-kata. Nah, kalau kita lihat asal-usulnya, bahasa Sumeria berkembang bersamaan dengan lahirnya kota-kota besar seperti Ur dan Lagas yang menjadi pusat awal kehidupan urban di dunia. Mereka menulis dengan sistem yang disebut tulisan paku atau cuneiform, menggunakan tongkat kecil untuk menulis simbol di atas papan tanah liat. Dalam teks-teks kunonya, kita bisa menemukan catatan perdagangan, daftar raja, hingga doa-doa yang ditulis ribuan tahun sebelum Masehi. Ada beberapa peninggalan penting dari masa ini. Salah satunya adalah teks legendaris Enmerkar dan Tuhan Arata. Bahasa Mesir kuno. Berbeda dengan bangsa Sumeria yang menulis di tablet tanah liat, bangsa Mesir kuno menulis di dinding kuil, makam, dan lembaran papirus. Sistem tulisannya dikenal sebagai hieroglif, yaitu simbol-simbol yang mewakili benda, suara, atau makna tertentu. Setiap ukiran memiliki arti yang mendalam, bukan sekadar tulisan, tetapi juga karya seni. Ada beberapa peninggalan penting dari masa ini, seperti prasasti Rosetta Stone, teks piramida di Saqqara, dan kitab orang mati yang berisi doa serta panduan perjalanan jiwa setelah kematian. Menariknya, bahasa ini terus berubah seiring waktu, yaitu dari bentuk awal Mesir kuno, kemudian berkembang menjadi tulisan demotik, dan akhirnya menjadi bahasa Koptik yang masih digunakan di gereja-gereja Mesir hingga sekarang. Bahasa Akkadia. Setelah peradaban Sumeria mulai memudar sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, muncul bangsa baru yang mengambil alih kejayaan di Mesopotamia, yaitu bangsa Akkadia. Mereka menggunakan bahasa Akkadia yang kemudian menjadi bahasa resmi pemerintahan, perdagangan, dan diplomasi di wilayah tersebut selama hampir 2000 tahun. Tulisan yang digunakan masih berupa tulisan paku, yaitu sistem simbol berbentuk garis dan sudut yang ditekan ke permukaan tanah liat. Bahasa Akkadia termasuk dalam rumpun Semitik, sama seperti bahasa Ibrani dan Arab, sehingga strukturnya terasa lebih dekat dengan bahasa-bahasa Timur Tengah modern. Ada beberapa peninggalan penting dari masa ini, seperti prasasti hukum Hammurabi yang dibuat sekitar tahun 1750 sebelum Masehi, surat Amarna yang merekam hubungan diplomatik antar kerajaan pada abad ke-14 sebelum Masehi, dan epos Gilgamesh, kisah kepahlawanan legendaris yang menjadi salah satu karya sastra tertua di dunia. Bahasa Elamite. Sekitar tahun 2700 sebelum Masehi, di wilayah barat daya Iran, muncul sebuah peradaban awal bernama Elam, yang menjadi salah satu pusat kebudayaan tertua di kawasan Mesopotamia Timur. Bangsa ini hidup berdampingan dengan bangsa Sumeria dan Akkadia. Namun peradaban ini memiliki bahasa tersendiri yang dikenal sebagai bahasa Elamite. Bahasa ini unik karena tidak berhubungan dengan bahasa manapun, dan justru menjadi satu-satunya bahasa yang benar-benar berdiri sendiri di antara peradaban besar Mesopotamia. Salah satu peninggalan penting dari masa ini adalah dokumen administrasi dari kompleks istana Persepolis pada masa kekaisaran Achaemenid di abad ke-6 sebelum Masehi. Bahasa Tamil kuno. Di India bagian selatan, jauh sebelum munculnya Sanskerta, sudah ada satu bahasa yang berkembang secara mandiri. Bahasa Tamil kuno. Bahasa ini sudah digunakan sejak sekitar 500 tahun sebelum Masehi dan menjadi salah satu bahasa tertua di dunia yang masih bertahan hingga sekarang. Tulisan Tamil kuno pertama kali muncul di batu-batu prasasti dan tembikar, dikenal dengan sebutan tulisan Tamil Brahmi. Beberapa peninggalan penting dari masa itu antara lain prasasti Mangulam dan kumpulan puisi dalam sastra Sanggam yang berisi kisah tentang kehidupan, cinta, dan peperangan pada masa Tamil kuno. Menariknya, meski berusia lebih dari 2000 tahun, bahasa Tamil tidak pernah benar-benar punah. Ia terus berevolusi menjadi Tamil modern yang masih dituturkan oleh lebih dari 70 juta orang di India, Sri Lanka, hingga masyarakat Tamil di berbagai belahan dunia. Bahasa Sanskerta. Bahasa ini lahir sekitar 1500 sebelum Masehi. Tulisan awal Sanskerta muncul dalam bentuk huruf Brahmi. Kemudian aksara ini berkembang menjadi huruf Devanagari yang kita kenal hingga sekarang. Bahasa ini digunakan menulis karya besar seperti Rig Veda,
yaitu kitab suci tertua umat Hindu, serta karya sastra Mahabharata dan Ramayana yang masih dipelajari hingga sekarang. Bukti keberadaan bahasa Sanskerta bisa dilihat dari prasasti Ashoka, abad ketiga sebelum Masehi, yang menampilkan hukum dan ajaran Buddha. Bahasa Ibrani kuno. Bahasa Ibrani kuno muncul sekitar 1200 hingga 1000 sebelum Masehi di wilayah Palestina. Bahasa ini memiliki peran besar dalam membentuk tradisi budaya dan spiritual Yahudi karena digunakan untuk menulis teks-teks suci mereka. Tulisan awal Ibrani kuno menggunakan huruf Paleo-Ibrani yang berbentuk sederhana dan linier. Bahasa ini dipakai untuk menulis kitab Torah yang berisi hukum, cerita sejarah, dan ajaran moral bagi umat Yahudi. Bukti penggunaan bahasa Ibrani kuno terlihat dari prasasti Siloam abad ke-8 sebelum Masehi yang ditemukan di Yerusalem dan menceritakan pembangunan saluran air kota. Selain itu, ada juga prasasti Ketef Hinnom memuat ayat-ayat doa tertua yang pernah ditemukan, memperlihatkan sisi spiritual bahasa ini. Bahasa Tionghoa kuno atau Old Chinese mulai digunakan sekitar 1200 hingga 1050 sebelum Masehi pada masa dinasti Xiang di wilayah lembah Sungai Kuning yang sekarang menjadi bagian utara Cina. Bahasa ini menjadi alat utama untuk komunikasi, pencatatan sejarah, dan ritual keagamaan di salah satu peradaban tertua di Asia. Tulisan awal Old Chinese muncul dalam bentuk aksara Xiang yang diukir pada cangkang kura-kura. Tulisan ini digunakan untuk meramal masa depan, mencatat hasil panen, dan menulis keputusan raja. Bukti penggunaannya terlihat pada tulang orakel yang ditemukan di Anyang, ibu kota terakhir dinasti Xiang.